Kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas tentang huruf-huruf athof. Yang paling gampang, yang paling populer dan sering kita dengar huruf athof itu adalah wawu. Wawu, huruf wawu. Dan kita juga sudah tahu artinya, wawu itu artinya dan. Nah, sebenarnya huruf athof itu banyak. Kalau kita lihat di buku ya, di buku kita yang ini, Al-Ajib jilid ke-6 halaman 17. Di sini huruful atfi tercatat ada 9. Pertama, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, huruf wawu itu sendiri. Contohnya misalkan kalimat yuhibbullahu al-mukhlisina wa yarhamuhum. Allah mencintai orang-orang yang mukhlisin dan merahmati mereka atau menyayangi mereka. Nah, di sini huruf athofnya wawu jelas. Terus kata sesudah wawu itu disebut dengan ma'tuf karena wawu huruf athof ya. Dan ma'tuf alaihnya adalah kata yang sama dengan ma'tuf. Karena ma'tufnya adalah yarhamuhum fil mudhari', maka ma'tufnya, ma'tuf alaihnya harus sama fil mudhari'. Kita ambil contoh yang mudah. Misalkan kalimat begini. At-tilmidhu wal mudarrisu fil fasli. At-tilmidhu wal mudarrisu fil fasli. Pada prinsipnya gini, huruf athof itu selalu diikuti oleh ma'tuf. Dan sebelum athof berarti ada ma'tuf alaih. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi ma'tuf dan ma'tuf alaih? Ini yang penting. Tentang huruf athof itu sederhana. Ada, tadi kita sebutkan ada 9. Tapi yang tidak boleh lupa adalah mengidentifikasi ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya. Dan kita ngasih teori, ngasih tips bagaimana cara mencari ma'tuf alaih. Caranya sederhana, yakni identifikasi jenis kata yang sama dengan ma'tufnya. Ma'tuf adalah kata setelah huruf athof. Maka jika ma'tufnya adalah isim, maka cari ma'tuf alaihnya yang juga isim. Contoh kalimat at-tilmidhu wal mudarrisu. Di sini ma'tufnya adalah al-mudarrisu berupa isim dan ada alif lam, harakatnya dhammah. Maka cari ma'tuf alaihnya yang sebelum wawu ada alif lam, isim, ada alif lam dan juga dhammah. At-tilmidhu wal mudarrisu, maka ma'tuf alaih dari al-mudarrisu adalah at-tilmidhu. Sedangkan kalau kalimat yang ada dalam buku yuhibbullahu al-mukhlisina wa yarhamuhum, di sini wa yarhamuhum wawu huruf athof, yarhamuhum adalah ma'tufnya. Yarhamu adalah fil mudhari', maka cara mencari ma'tuf alaihnya adalah sama-sama yang fil mudhari'. Manakah fil mudhari' dalam kalimat sebelum wa yarhamuhum? Maka yuhibbu, karena yuhibbu adalah fil mudhari', bukan Allahu, bukan al-mukhlisina. Itu ya. Contoh yang lain lagi, misalnya kalimat, misalnya yuhibbu Allahu al-muslima wal mu'mina. Allah mencintai orang muslim dan orang mukmin. Ada wawu huruf athof, al-mu'mina ma'tuf. Nah, al-mu'mina isim, ada alif lam, harakatnya fathah. Maka ma'tuf alaihnya cari yang sama-sama isim dan sama-sama harakatnya fathah atau mansub. I'rabnya sama-sama nasab. Adapun harakat tergantung apakah jenis mufrad atau musanna atau jamak taksir atau salim. Dan seterusnya dan seterusnya. Jika setelah huruf athofnya misalnya jar majrur, maka ma'tuf alaihnya pun nanti jar majrur. Kalau ma'tufnya fil madi, maka ma'tuf alaihnya juga fil madi.
Kalau ma'tuf alaihnya, kalau ma'tufnya misalnya berupa isim yang marfu, maka ma'tuf alaihnya juga isim yang marfu. Mansub, majrur, majrur. Kalau fil mudhari, kalaupun mansub, ma'tuf alaihnya pun ikut mansub. Kalau marfu. Kalau majzum, majzum lagi. Itu ya, satu. Yang kedua, fa. Huruf atop yang kedua adalah fa. Seperti yang kita sama-sama ketahui, huruf fa itu adalah huruf jawab, yang artinya maka. Tetapi pada waktu bersamaan, fa juga adalah huruf atop. Selain fa itu adalah huruf jawab, harful jawab, fa juga merupakan huruf atop. Nah, masalahnya bagaimana membedakan antara fa huruf atop dengan fa huruf jawab? Caranya sangat mudah. Coba lihat. Kalau fa itu huruf jawab, maka sebelum fa selalu diawali oleh huruf syarat atau jumlah syartiyah. Saya ulangi. Untuk mengetahui huruf fa itu adalah huruf jawab, maka caranya gampang. Identifikasi awal kalimatnya. Kalau sebelum fa itu ada huruf syarat atau jumlah syartiyah berarti kalimat yang bermakna syarat, maka fa-nya itu fa jawab. Tetapi kalau sebelum fa-nya itu enggak ada huruf syarat, kalau seandainya barang siapa, maka fa itu bukan huruf jawab. Contoh misalnya gini. Idza akaltu ya, apabila aku makan, maka aku kenyang. Ini ada fa. Idza akaltu fashabi'tu. Apabila aku makan, maka aku kenyang. Nah, ada fa, fashabi'tu. Fa itu huruf jawab. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf syarat tidak. Maka fa-nya ini adalah fa jawab. Atau contoh yang lain. Man aradal ilma. Man aradal ilma. Fa'alaihi at-ta'allumu. Barang siapa menginginkan ilmu, maka wajib baginya belajar. Nah, ada fa, kemudian sebelumnya ada man, huruf syarat juga ya, yang bermakna barang siapa. Atau ada tu syarti, barang siapa menghendaki ilmu, maka ia wajib belajar. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, kalau fa itu diawali oleh huruf syarat atau jumlah syartiyah, maka fa-nya itu berarti fa jawab. Nah, lalu bagaimana kita mengidentifikasi fa sebagai huruf athof? Lihat contoh di sini ya. Lihat di buku ya. Atisha gurobun. Atisha gurobun. Wa arada syurba. Fadhahaba ilal ma'i. Nah. Atisha gurobun wa arada syurba. Fadhahaba ilal ma'i. Ini ada huruf fa. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa fa ini ada huruf athof? Perhatikan. Kalau ada huruf athof berarti ada matuf kan? Matufnya mana? Huruf atofnya kan fa.
Mana ma'tufnya? Zahaba. Zahaba fil apa? Fil madi. Nah, perhatikan sebelum fa ada fil madi enggak? Kalau sebelum fa-nya ada fil madi, maka itu ciri-ciri bapaknya itu adalah ma'tuf. Kenapa? Karena antara ma'tuf dengan ma'tuf lainnya sama. Mana fil madinya? Atisha. Atisha sama aroda. Atisha gurobun waroda syurba. Burung gagak kehausan dan ia ingin minum. Fadhahaba ilal ma'i. Kemudian ia pergi menuju air. Nah, menerjemahkan fa yang atof itu bukan dengan maka, tapi bisa dengan kemudian, lalu, lantas, selanjutnya. Itu fa atof. Nah, sehingga cara mengidentifikasi atau membedakan antara fa atof dengan fa jawab, kalau fa jawab diawali oleh huruf syarat atau jumlah syartiyah. Sedangkan fa atof itu lihat kata sesudahnya, ma'tufnya. Kalau ma'tufnya fil madi, maka untuk mengetahui bahwa fa itu huruf atof, maka lihat sebelum fa-nya ada nggak fil madi. Kalau sama-sama fil madi, berarti itu fa-nya fa atof. Dan biasanya fa atof itu sesudahnya itu fil madi dan sebelumnya juga fil madi lagi.